Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Tadi mestinya ini ada Pak Haji Syanan Monte, Pak Monte sama Bang Irwan ini negosiator dari pihak ipar saya, Mila dan Atila. Mestinya Atila dan Mila duduk di sini, bukan saya, ya. Cuman mereka mesti terlalu malu, pengantin baru kali. Jadi ya, Atila kan udah keluar ya dari entertainment ya. Atila benar-benar kalau bisa menghindarkan. Tapi tadi sempat kan ada di situ. Oke. Anyhow, segala bentuk negosiasi itu saya lepaskan kepada Mila, Atila, juga Pak Monte dan Pak Irwan. Jadi untuk angkanya dari berapa ke berapa itu akhirnya prosesnya bagaimana bapak-bapak ini yang sudah akhirnya dengan izin Allah hati semua itu tergerak jadi lembut, jadi jalan prosesnya, karena saya benar-benar disudutkan di ujung tanduk kondisinya bahwa ini mau diselesaikan seperti itu. Jadi Pak Monte, panggilnya Bang apa sih? Bang Monte. Bang Monte, Bang Irwan itu yang berjuang sampai tadi deal pas jam berapa? Pukul 2 ya kayaknya ya. Ya, pada Jumat setengah 11. Setengah 11 udah deal, cuman kita nunggu Jumat. Setegang tadi seperti apa dari sebelum-sebelumnya ini akhirnya bisa berdamai? Nggak tahu, saya terima report aja. Dan mau bertanya silakan. Dari semalam ada Bang Monte. Kita berterima kasihlah kepada pemohon eksekusi bahwa mereka bisa menerima apa yang kami tawarkan kepada mereka untuk mencari jalan keluar yang terbaik dari permasalahan ini. Alhamdulillah mereka bersedia. Kita meminta kepada mereka agar ya memberikan kelonggaran kepada kami. Saya kuasa hukumnya dari Atila dalam hal ini bertindak sebagai pembeli dari objek yang disengketakan itu. Alhamdulillah pemohon eksekusi menerima, yaitu kita berikan semacam transaksi DP 300 juta dan kekurangannya kita minta waktu 2 bulan. Dan pemohon eksekusi menerima, memahami. Kenapa alot sampai ada 2 jam setengah musyawarah yang tadi itu ya karena memang tarik menarik dari pemohon sendiri. Dia bertahan, dia menginginkan 1 bulan, kita minta 3 bulan, ini cari jalan tengahnya 2 bulan. Alhamdulillah kedua belah pihak tadi antara pemohon eksekusi dengan pembeli dari objek tersebut bersepakat. Komentar Nabi mungkin seperti apa sih akhirnya rumah ini kan ada sebagai dua yang sudah misalnya keluar sih seperti yang tadi kan rumah ini berat banget ya. Benar-benar ini rumah ini halaman keluarga namanya. Bukan punya saya. Punya yang Maha Kuasa ada gitu ya, kita keluarga bisa terus. Itu rumah pertama saya tinggal. Ya, sama tinggal tuh di situ gitu. Sama sedihnya itu hancur dengan rumah ini lah, kata lebih. Tempat ibadah gitu. Kalau kita tarawehan, karena di situ udah ada langgarnya gitu, tarawehan semua. Jadi memorinya banyak sekali. Jadi kemarin itu kan mendadak ya, sifatnya mendadak ya. Buat kami keluarga yang tinggal di sini, yang harus dipahami tidak pernah terima surat. Ya, boro-boro untuk tarik nafas kemarin. Jadi seadanya tenaga kemarin bukannya kita nggak pernah dorong. Kami didorong-dorong sebagai pagar hidup. Ya, tidak, kalau bahasanya kalian bilang saling dorong mendorong, kami pagar. Kemarin saya juga bersikeras, mungkin ada yang dapat videonya atau enggak. Kami pagar. Lalu merasa terdorong karena pagar ini membel. Udah aja logonya pagar hidup namanya. Alhamdulillah tidak ada insiden. Ya, nggak ada insiden itu aja. Jadi, ya, karena pingin diperjuangkan kami nggak ada tenaga. Kita ambil hikmahnya sistem ini harus berjalan mungkin, atau apa, menghormatin juga petugas-petugas dari pengadilan, ada dari yang bertugas dari kepolisian juga, semua yang bertugas ya. Itu aja sih akhirnya kami itu hanya berpikiran positif aja,
menghormati mungkin sistem yang ada, coba berkolaborasi dengan baik dengan sistem yang lagi berubah seperti ini, kayak gitu aja. Jadi saya juga nenangin keluarga ibu saya, apalagi orang dulu kan kolot kan, jadi mah tenang mah, tenang, ini jawaban doa kita lagi bercoba ya sebagai manusia berpenetrasi terhadap sistem yang merobot. Ingat, ini sistem kita merobot ini, geraknya merobot. Jadi sisi-sisi kemanusiaannya dipisah, bukannya nggak ada. Ya mereka petugas menjalankan tugas, tapi sisi kemanusiaannya tuh yang terasa bagi kami itu kayak terpisah gitu. Saya sebagai rakyat seperti itu aja. Jadi ya. Soal sisi kemanusiaan sendiri kan di tengah cobaan ini muncul komentar-komentar netizen, nggak tahu sih Mas Tarik baca atau enggak. Tidak, jadi jangan ditanya. Sedih Mas ya begitu Mas. Iya. Dan tiba-tiba dan orang-orang ngomong segala macam azab lah segala macam gitu. Oh azab. Menanggapinya gimana? Alhamdulillah dikasih azab biar sadar sama yang Maha Kuasa. Kalau itu benar azab, ya azab dari yang Maha Kuasa, bukan dari netizen, pikirannya netizen. Karena kalau azab yang Maha Kuasa pasti benar. Kalau pikirannya netizen ngomong ini azab apa ya? Emang dia yang Maha Kuasa gitu kan. Alhamdulillah dikasih ini, dipinterin, dikasih ujian sini dibikin pintar, ya katanya mau naik level segala macam. Versinya zaman sekarang trennya naik level gitu kan. Ya. Amin. Itu makanya kemarin ini sampai sekarang kalau saya secara emosi itu kenceng, saudara-saudara saya kenceng, nggak jadi begini ya Pak Haji ya? Iya. Bang Monte ya benar, Bang Irwan, nggak jadi seperti ini benar. Nggak tahu apa yang terjadi, ya sudah ternyata ada jalan tengah, ada pembeli, ya ada pembeli. Oke, ternyata begitu, itu yang mendamaikan juga dan lihat, ya oke. Itu aja sih. Termasuk akhirnya nama mantan istri dibawa-bawa. Ya, oh iya saya dengar itu teman baik saya ngirim, gini dari salah satu, saya malah ketawa. Kan saya bilang ya alhamdulillah begitu kan. Ini ya azab mantan istri ya apa sih? Karma. Ya udah gimana tuh Bang Monte? Kayaknya nggak ada hubungannya karma itu. Jadi iya di ini ya kita luruskan ya, itu namanya karma nggak ada, karena sebelumnya juga mantan istri kan nggak tahu di sini apa sudah ada. Dia belum lahir udah ada ini tanah. Belum lahir sudah ada, jadi nggak ada karma. Emang ini udah ada sebenarnya kasus. Sekarang alhamdulillah sudah diselesaikan oleh Bang Atila. Nah, itu aja udah. Iya, jadi lucu ya nggak apa-apa. Kadang-kadang kalaupun mengarah pada situ ya klien kami ini Atila ini kan penyelamat dari karma itu kalau memang mau disebut seperti itu ya. Tapi kayaknya nggak ada karena permasalahan ini jauh hari sudah ada sebelum terjadi permasalahan keluarga itu. Iya. Loh, kalau saya tanya balik, yang penasaran saya apa jangan-jangan dorongan terbesar kita berpisah itu karena urusan tanah ini? Loh, kita kan nggak tahu gitu loh. Urusan ini aja ya lebih tua dari usia karirnya dia. Masalah tanah ini lebih tua daripada usia karirnya dia. Ya ingat aja, jauh dari pernikahan. Jadi ya netizennya punya oh iya nggak ada buku ya zaman sekarang. Kalau dulu kan nggak punya buku, nggak ada surat kabar di rumah. Jadi nggak bisa dihubung-hubungkan ya antara kasus ini dengan masalahnya Bang Arik, nggak ada sama sekali. Cuman Bang Arik sama Bang Atila biasanya terima aja lah. Biasanya kalau orang yang biasanya dibully, insya Allah derajatnya mungkin naik. Amin. Menguatkan diri di teman-teman Amin. semuanya gimana Ya doa-doa semua. Kita pers, kita satu priuk dalam dunia entertainment juga. Kita saling mendoakan biar ya industri kita berputar, bersiklus dengan baik. Bang Atila, ini kan cara pendatang kalah ya. Oh belum bisa dibilang kalah menang. Sampai detik ini belum bisa kalah menang. Jadi dan itu nggak bisa ditanyakan ke saya karena ya masih ada proses. Saya belum ngerti. Jadi buat saya belum ada kalah menang. Saya belum tahu. Tapi dari pelaku juga katanya bakal menggugat secara pendatang, bakal lapor dan pidana juga. Karena merasa diciptakan lagi. Bagian mafia apa? Oh saya nggak tahu kan bukan dari kata-kata saya, ya kan? Tidak dari kata-kata saya. Kan ada kuasa hukum. Semua yang menyampaikan dari kuasa hukum. Memang saya mana tahu mafia tanah seperti apa, ya kan? Infonya katanya 2021 udah inkrah selesai. Ya urusannya? Yang sengketa tarik itu makanya akhirnya mereka menunggu dari 2021 sampai 2025 baru sekarang melakukan eksekusi gitu.
2021 udah selesai kan? Ya, nanti tanyakan aja sama kuasa hukum saya ya, yang ngurus ini lebih paham. Saya juga kita lebih senang dari urusan ini aja. Akhirnya lagi mensyukuri keadaan bahwa bisa terjadinya paling tidak pengamanan, terjadi negosiasi yang baik seperti itu. Terima kasih Mas. Terima kasih. Ini tanamin kayak durian, jati segala itu, Mas Ari kan emang tadi gimana? Oh, kalau kondisi tanah ini ya ini pohon ini mesti dihitung ya kalau aturannya kali ya. Pohon yang masuk ke mereka ya ada misalnya ya apa sih istilahnya bahasanya, ada bahasa hukumnya ya ganti rugi mungkin ya bahasanya gitu ya, tapi lihat aja. Semua kan bisa dibicarakan lagi balik ya. Mungkin begitu aja. Termasuk akan minta ganti rugi aset yang rumah dihancurkan itu Mas? Ya mudah-mudahan kan ada upaya, mudah-mudahan ada upaya secara hukum lagi. Jadi kembalikan, kita semua bergerak itu dikembalikan secara hukum. Itu yang harus dimengerti sama warga sekarang. Apa-apapun tindakan kita ntar kembalikan secara hukum. Kalau kita tidak paham hukum atau segala macam, ya lebih bagus menggunakan sarana kuasa hukum. Kalau penandatanganan itu kayaknya kuasa hukum yang bisa menjawab itu. Oh, itu soal kuasa hukum. Kuasa hukum, karena saya sendiri dari saya itu juga pernah mengajukan proses penyelidikan. Ya, tapi kan prinsipalnya itu yang dicari tanda tangannya itu kan kabur-kaburan. Maka senang banget kalau bisa ketemu lagi orangnya, dibeberkan gitu loh tanda tangannya gitu. Ya enggak? Akan dihadapi kalau misalkan ada gugatan atau gimana dari anak pemilik tanahnya yang menggunakan tadi. Wah, nggak paham ya anaknya siapa. Nggak paham. Nggak apa-apa, saya nggak paham bahasa itu, tidak tahu. Jadi ya silakan aja kalau masalah ini intinya begini, semua orang berhak menggugat, berhak melapor. Yang menjadi pertanyaan menurut saya, masalah mau diselesaikan enggak? Seperti itu. Ya. Mau diselesaikan itu aja. Kalau memang bahasa sekarang win-win solution atau bagaimana, ya. Intinya apa? Ya ujung-ujungnya apa? Finishnya apa? Itu kan yang dicapai sama-sama dengan baik gitu. Tidak harus jadi juara pertama, ya. Nggak harus jadi juara pertama. Yang penting kita finish sama-sama. Nggak harus juara pertama. Win-win solution itu sama-sama. Tapi nggak harus jadi juara pertama. Saya nggak tahu. Saya ya harus bagaimana nanti kan saya masih ada banyak urusan yang harus saya perjuangkan. Baik ya. Oke ya udah ya. Mau negosiasi dan akhirnya saudara empat abangnya. Loh Bu ya gitu kan yang mengambil kan saudara kan. Yang mengambil saudara sendiri. Saya nggak tahu dompet dia. Ya dia yang bernegosiasi, kami bilang ya udah silakan kalau memang mau ngebelain ini silakan, saya bilang gitu. Kalau saya tadinya lebih pingin berbersih keras kayak gitu, tapi udah jangan gitu, kasihan anak-anak ini. Oh ya benar juga, saya kira saya alhamdulillah yang Maha Kuasa meluluhkan hati saya juga, hati semua yang ada di sini gitu. Akhirnya negosiasinya bisa terjadi seperti itu. Terkait dan bersih keras itu apakah masih ada keterkaitannya dengan nanti putusan sidang gugatan yang pernah Bang layangkan nanti akan diputus di bulan Juni nanti Bang? Seperti apa? Iya, banyak hal ya, banyak proses yang belum selesai berjalan gitu kan. Jadi kan sekarang ini juga dadakan semua kan. Jadi gimana sih, mungkin emosi saya juga belum turun kayak gitu. Jadi ya sudahlah. Tiba-tiba ya akhirnya saya bisa tenang, bisa semua ya saya lepas sama mereka. Saya nggak tahu, jadi saya cuma oh ya udah begini kondisinya, yang penting aman ya secara segi hukum. Tadi udah difoto, di video, saksi-saksi sama pengadilan ada dari Pengadilan Negeri Cibinong sendiri jadi saksi sendiri, ada petugas-petugas yang jadi saksi gitu loh untuk melakukan transaksi jadi jual belinya ya seperti itu. Tapi benar nggak sih abang punya gugatan sendiri yang belum selesai di pengadilan Bang? Ya, nanti tanya, iya benar. Lengkapnya kita tadi kan udah diterangkan ya sama kuasa hukum saya. Memang benar. Jika memang nanti abang menang, artinya kan itu sudah membeli itu tiket 300 juta, jadi udah terjadi 300 juta. Insya Allah menang. Itu kan masih dalam proses. Saya nggak bisa tahu kalah menang kayak begitu. Benar salahnya aja versi siapa, skala menang versi siapa. Kayaknya nggak kayak begitu. Yang penting cari win-win solution yang seperti saya bilang tadi. Ya udah masuk garis finish sama-sama bagaimana. Ya, itu tidak ada yang tersakiti, itu saja. Aduh, jangan nggak tahu akuratnya nggak tahu. Belum, itu adalah harga yang mesti luas
yang harus saya tutup dulu biar rumahnya nggak kena. Kebetulan segitu, kurang lebih ya, belum diukur ulang soalnya. Untuk demi anak-anak dan keluarga nih. Tapi abang sendiri tadi katanya masih bersikeras. Nah itu mungkin akan seperti apa kelanjutannya? Apakah memang rumah ini abang sudah merelakan untuk? Saya nggak tahu, ini mereka lagi nggak tahu itu ya, saya nggak tahu, atau saya memang ini kalau ini jadi milik saudara-saudara juga, saya bisa bertamu ke sini, saya cari tempat lain juga bisa. Jadi saya semenjak proses kejadian kasus tanah ini, saya lebih sama kehidupan tuh, saya lebih luas, saya jadi kayak air aja mengalir, saya ikuti saja apa nih maunya yang Maha Kuasa sama saya, skenarionya saya terima dengan ikhlas. Yang penting tetap jadi yang baik, itu aja. Terkait dengan unggahan Jangan, aku nggak bahas unggahan, saya nggak baca, jujur karena saya nggak baca langsung. Oke. Jadi saya nggak bisa komen. Tapi mungkin komentar abang terkait dengan netizen juga yang ikut menanggapi soal. Tidak tahu, karena sama-sama bukan orang paham. Nggak tahu yang komen itu paham atau tidak, saya nggak menanggapi. Sorry, harus istilahnya ya, saya nggak tahu, level mereka terlalu tinggi buat saya mungkin. Saya terlalu rendah buat mereka, jadi nggak selevel. Level saya terlalu rendah buat netizen-netizen yang kasih komen. Saya nggak mau denger. Oke. Terima kasih banyak, Bang. Thank you ya.